Bab 5276 bertahun-tahun telah berlalu. Niat pedang mereda, badai kekuatan mereda, dan suasana kembali tenang. Lin Bai melirik Chen Yule yang berlutut dengan satu kaki di depannya, dan mendapati Chen Yule linglung, tatapannya kosong dan sayu, seolah jiwanya telah dicuri iblis. Berani memamerkan keahlianmu jika belum menguasainya? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Suara Lin Bai, yang mengandung kekuatan jantung pedang tingkat ketiga, memasuki telinga Chen Yule dan dengan cepat menenangkan pikirannya. Chen Yule sangat terkejut. Ia merasa suara Lin Bai memiliki semacam sihir, berubah menjadi pedang setelah memasuki telinganya, memotong haus darah di hatinya dalam satu tebasan. Terima kasih. Chen Yule mengerti bahwa Lin Bai membantunya menenangkan pikiran dan segera berterima kasih padanya. Setelah melihat kondisi Chen Yule yang telah stabil, Lin Bai melihat sekeliling dan mendapati rumah megah yang dulu makmur itu telah menjadi abu, beberapa blok telah runtuh, dan langit dipenuhi para pendekar dari 5 keluarga, 7 sekte, dan divisi Zhaoxing. Barulah ia menyadari betapa besarnya keributan yang mereka timbulkan. Yule, kau baik-baik saja. Tetua keluarga Chen bergegas ke sisi Chen Yule, mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanannya, dan memberikannya kepada Chen Yule. Lin Bai meliriknya, pil-pil itu memancarkan aroma obat yang kuat, berbentuk bulat sempurna dan halus, dan jelas bukan pil biasa. Lin Bai, kau baik-baik saja. Tetua ketiga juga datang ke sisi Lin Bai dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, jawab Lin Bai dengan tenang. Tetua ketiga mengamati dengan saksama dan melihat bahwa kulit Lin Bai kemerahan dan napasnya tenang, tidak seperti orang yang terluka parah. Namun, ia diam-diam melirik Chen Yule dan melihat bahwa Chen Yule pucat dan berlumuran darah, seolah-olah ia telah kehilangan separuh nyawanya. Hal ini membuat tetua ketiga sangat gembira. Lin Bai tetap tegap seperti gunung, sementara Chen Yule tampak berantakan, ini tak diragukan lagi merupakan kemenangan bagi Lin Bai. Mengalahkan putra suci keluarga Chen tak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Sekte Tianshui. Pada saat itu, Yang Mulia Pangeran Chen, ditemani Zumo, turun dari awan. Ia melirik tetua ketiga dan para tetua keluarga Chen dengan kesal, lalu berkata, setelah pertempuran besar, semuanya perlu dibangun kembali. Beraninya kalian bertindak sembrono. Menanggapi teguran Yang Mulia Pangeran Chen, para tetua keluarga Chen dan tetua ketiga menundukkan kepala meminta maaf. Kediaman ini hancur. Zumo, siapkan akomodasi baru untuk keluarga Chen. Putra suci keluarga Chen tampaknya dalam kondisi buruk dan perlu memulihkan diri. Setelah bentrokan niat pedang antara Lin Bai dan Chen Yule, kediaman itu tak lagi dapat digunakan. Yang Mulia Pangeran Chen segera menyiapkan kediaman baru untuk keluarga Chen. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran Chen. Setelah mengucapkan terima kasih, para tetua keluarga Chen membantu Chen Yule pergi. Sebelum pergi, Chen Yule melirik Lin Bai dan berkata, Saudara Lin, aku mengaku kalah dalam pertempuran ini. 100 guci anggur darah naga akan segera dikirimkan. Lin Bai terkekeh, pertempuran hari ini bisa dibilang seri. Lagi pula, duel kita terhenti. Jika dilanjutkan, hasilnya pasti tidak pasti. Lagi pula, niat pedangmu belum sepenuhnya berkembang. Jika kau berhasil mencapai sesuatu, pertempuran ini kemungkinan besar akan sangat berbeda. Chen Yule tersenyum tipis. Kekalahan tetaplah kekalahan. Aku, Chen, tidak pernah repot-repot mencari alasan. Saudara Lin, 3 tahun lagi, Kaisar Chu akan berulang tahun yang ke-10.000. Apakah kau akan datang saat itu? Kalau begitu, mari kita bertemu lagi di alam berburu. Setelah itu, Chen Yule dibantu pergi oleh para tetua keluarga Chen. Pangeran Chen melirik para tokoh kuat di awan dan berkata, semuanya, silakan bubar. Mendengar kata-kata Pangeran Chen, semua orang pun bubar. Setelah semua tokoh berpengaruh pergi, Pangeran Chen menatap Lin Bai dengan kesal dan berbisik, kapan kau mulai suka pamer seperti ini? Lin Bai mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, bukannya aku ingin pamer, hanya saja seseorang memprovokasiku. Pangeran Chen terkejut, kau punya dendam terhadap keluarga Chen. Dendam macam apa? Serius? Kalau tidak serius, aku bisa turun tangan dan membantumu berdamai. Biar ku beritahu, keluarga Chen adalah salah satu dari 5 keluarga besar dan 7 sekte kuat di kerajaan Chu. Dari segi fondasi dan kekuatan, bahkan sekte Tianshui di puncaknya pun mungkin tak mampu mengalahkan mereka. Sebaiknya kau tak memprovokasi mereka. Tetua ketiga mengangguk berulang kali dari samping, kekuatan keluarga Chen memang luar biasa di antara 5 keluarga besar dan 7 sekte kuat lainnya. Lin Bai melirik Pangeran Chen dengan senyum masam dan berkata dengan nada kesal, ini semua gara-gara kau. Pangeran Chen terkejut, karena aku. Apa yang terjadi padaku? Lin Bai menjelaskan situasi Chen Yun kepada Pangeran Chen secara rinci. Setelah mendengarkan, Pangeran Chen tersenyum tanpa berkata-kata,
lalu tertawa terbahak-bahak, Chen Yun, jadi Chen Yun. Setelah bertahun-tahun, dia sama sekali tidak berubah, masih begitu keras kepala. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, kau tidak melihatnya tadi. Jika aku tidak setuju untuk melawan Chen Yule, Chen Yun tidak akan pernah membiarkanku meninggalkan istana ini. Pangeran Chen mengangguk dan berkata, kau datang ke kota Fengling atas perintahku. Ngomong-ngomong, akar permasalahan ini tetaplah aku. Aku akan mengatur pertemuan dengan Chen Yun. Kau harus kembali dan beristirahat. Ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkanmu, setengah bulan lagi, kita akan berangkat kembali ke ibu kota. Lin Bai bertanya, apakah kita juga akan pergi ke ibu kota bersamamu? Pangeran Chen berkata, Sekte Dewa Darah telah dihancurkan, dan kau adalah seorang pahlawan, jadi tentu saja kau harus kembali ke ibu kota untuk menerima hadiahmu. Bukan hanya Sekte Tiansuimu, tetapi semua seniman bela diri dari 5 keluarga dan 7 sekte harus kembali ke ibu kota. Lin Bai melirik tetua ketiga, yang mengangguk. Karena tetua ketiga telah memutuskan untuk kembali ke ibu kota bersama Pangeran Chen, Lin Bai tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Yang Mulia Pangeran Chen, Lin Bai dan para murid Sekte Tiansui kembali ke kediaman mereka. Yang Mulia Pangeran Chen menghela napas pelan dan berkata, Sumo, pergilah dan undang Nona Chen Yun untuk bertemu denganku. Di kota Fengling, di Taman Tingxin, lentera-lentera dinyalakan, dan cahaya lilin yang indah menerangi halaman. Yang Mulia Pangeran Chen duduk di paviliun di tepi danau, memainkan sitar, alunan musik merdu bergema di seluruh taman. Di kejauhan, sesosok anggun berjalan dari koridor, menikmati alunan musik dengan senyum tersungging di bibirnya. Tak lama kemudian, ia tiba di paviliun. Setelah bertahun-tahun, permainan sitarmu masih sangat buruk. Jika aku bermain seburuk ini, aku tak akan punya muka untuk menunjukkan wajahku. Kata Chen Yun sambil tertawa dingin, menatap sosok di paviliun. Setelah bertahun-tahun, mulutmu masih sangat berbisa. Yang Mulia Pangeran Chen menekan senar, tersenyum saat berbicara kepada Chen Yun. Chen Yun cemberut, berjalan ke paviliun, dan duduk, bertanya, apa yang membawamu ke sini? Pertanyaan langsung ini membuat Yang Mulia Pangeran Chen agak terkejut. Kawan lama, aku hanya ingin bertemu. Ada apa? Kata Pangeran Chen sambil tersenyum. Chen Yun mengerutkan bibirnya dan berkata, kultus Dewa Darah baru saja dihancurkan, dan banyak pengikut telah berpencar dan melarikan diri. Kezu sedang kacau sekarang. Bagaimana mungkin kau punya waktu untuk menyusulku? Bicaralah. Ada apa? Pangeran Chen tersenyum pahit, tahu ia tak bisa menyembunyikannya lagi, dan berkata, jangan cari masalah dengan Lin Bai. Anggap saja itu mempermalukanku. Chen Yun mencibir, kau pikir kau punya harga diri sebanyak itu? Pangeran Chen terbatuk canggung 2 kali dan berkata, jangan begitu. Aku masih salah satu pangeran paling berkuasa di dinasti ini. Chen Yun terkekeh dingin, tatapannya sedikit menyipit, dan bertanya, bisakah kau mengampuni nyawa suamiku? Pangeran Chen menjawab terus terang, tidak. Kalau begitu aku juga tidak bisa. Wajah Chen Yun berubah dingin. Suamiku dalam kesulitan saat ini semua berkat Lin Bai. Jika suamiku mati, aku, Chen Yun, bersumpah akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membuat Lin Bai menderita kutukan abadi. Secercah kesedihan muncul di mata Pangeran Chen saat ia bertanya dengan suara rendah, apakah dia benar-benar sebaik itu? Sebegitu baiknya sampai kau berani menolak titah Kaisar Chu untuk aliansi pernikahan. Sebegitu baiknya sampai bahkan sekarang setelah dia meninggalkanmu, kau masih belum bisa melepaskannya. Bab 5277 Negosiasi Gagal. Pangeran Chen menatap Chen Yun dengan ekspresi rumit. Apakah dia benar-benar sebaik itu? Begitu baiknya sampai dia memulai sesuatu lalu meninggalkanmu, namun kau tetap setia. Begitu baiknya sampai kau mempertaruhkan nyawamu untuk mengkhianati perjanjian pernikahan kerajaan hanya untuk bersamanya. Chen Yun, apakah itu sepadan? Mata Pangeran Chen menunjukkan sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan, alisnya sedikit berkerut, tampak agak sedih. Chen Yun dulunya adalah seorang wanita cantik yang terkenal di ibu kota, dan sebagai putri sulung keluarga Chen, ia memiliki status yang sangat tinggi, memiliki kecerdasan dan bakat bela diri yang luar biasa, dan memiliki banyak pelamar. Pada saat itu, keluarga kerajaan Chu juga sangat menghargai Chen Yun dan berniat menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Chen. Di antara para pangeran dewasa di ibu kota saat itu, Pangeran Chen adalah satu-satunya yang masih belum menikah. Oleh karena itu, Kaisar Chu mengeluarkan dekret, yang secara resmi mengatur pernikahan antara Chu Junyao dan Chen Yun. Pernikahan yang diresmikan oleh Kaisar Chu merupakan momen penting bagi setiap seniman bela diri. Chu Junyao dan Chen Yun dianggap sebagai pasangan yang sempurna, bakat bela diri mereka berimbang,
dan yang satu adalah seorang pangeran, yang lainnya adalah putri sulung dari keluarga terkemuka di Chu. Semua orang mengira itu adalah acara yang menggembirakan, bahkan para petinggi keluarga Chen sangat gembira. Namun, setelah mengetahui berita itu, Chen Yun menyerbu aula leluhur keluarga Chen, mengancam bunuh diri untuk memaksa keluarga menolak dekret Kaisar Chu. Kepala keluarga Chen, saudara laki-laki Chen Yun sendiri, tidak dapat menahan permohonan dan ancamannya yang berulang kali, dan akhirnya, keluarga Chen harus mengajukan petisi kepada Kaisar Chu untuk membatalkan perintahnya. Kaisar Fana sudah sangat kuat. Apalagi Kaisar Chu dari alam iblis. Siapa di dunia yang berani menolak pernikahan yang dianugerahkan olehnya secara pribadi? Kaisar Chu sangat marah setelah mendengar ini dan hendak menghukum berat Chen Yun dan keluarga Chen ketika Chu Junyou muncul di hadapannya, secara pribadi memohon untuk keluarga Chen dan Chen Yun. Kaisar Chu kemudian mengampuni keluarga Chen dan Chen Yun, dan menarik perintahnya. Mata indah Chen Yun dipenuhi duka, air mata menggenang saat ia berkata, bagaimanapun juga, dia suamiku. Aku tak bisa tinggal diam melihatnya mati. Saudara Chu, kita sudah saling kenal cukup lama, jika kau bersedia membantuku. Sebelum Chen Yun sempat menyelesaikan kalimatnya, Chu Junyou mengangkat tangannya untuk menyela, Chen Yun, jangan bicara lagi. Chen Yun tertawa getir, tatapannya berubah dingin, jika suamiku mati, aku akan membuat Lin Bai membayarnya. Chu Junyou berdiri, menatap langit, membelakangi Chen Yun, Yuner, tahukah kau betapa besar kejahatan yang telah dilakukan Luo Chong? Tahukah kau berapa banyak orang di Kezu yang telah mati karena dia? Chen Yun berkata dengan dingin, itu semua dilakukan oleh Sekte Dewa Darah, itu tidak ada hubungannya dengan suamiku. Saudara Chu, jika kau ingin membunuh para prajurit Sekte Dewa Darah itu, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi suamiku telah disihir oleh mereka, suamiku tidak bersalah. Chu Junyou mencibir, tidak bersalah. Tahukah kau tentang menara penyegel Dewa Darah, di bawah rumah penguasa kota Fengling? Tahukah kau bagaimana menara penyegel Dewa Darah itu ditempa? Chen Yun terdiam, menatap Chu Junyou dengan ekspresi bingung. Chu Junyou berkata, menara penyegel Dewa Darah tidak ditempa menggunakan besi suci apapun. Sebaliknya, menara itu dibangun dengan menggiling tulang-tulang seniman bela diri dan mengikatnya dengan darah mereka. Para petinggi paviliun misteri surgawi memperkirakan setidaknya 100.000 seniman bela diri perlu dibantai untuk menempa satu menara penyegel Dewa Darah di bawah kota Fengling. Ini, apakah Sekte Dewa Darah juga yang menyihirnya? Ekspresi Chen Yun menjadi gelap, dan air mata menggenang di matanya. Chu Junyou berkata, Luo Chong adalah penguasa kota-kota Fengling, dan juga pencipta sekaligus penjaga menara penyegel Dewa Darah. Dia adalah penjahat berat. Bahkan jika aku berniat melindunginya, divisi Zhaoxing akan selalu mengawasinya. Yuner, jangan lakukan hal bodoh. Namun, mengingat kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, aku bisa meyakinkanmu bahwa aku akan memastikan Luo Chong mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit, dan tidak akan membiarkannya menderita siksaan tak manusiawi dari divisi Zhaoxing. Chen Yun mengangkat alisnya dan berkata tajam, kalau kau tidak mau membantuku, aku juga tidak akan meminta bantuanmu. Chu Junyou mencibir, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin kembali ke ibu kota untuk memohon pada saudaramu, kan? Sudah kubilang, jangan bodoh. Keluarga Chen, sebagai salah satu keluarga terbesar di Chu, sudah menjadi duri dalam daging keluarga kerajaan Chu. Ayahku ingin melemahkan kekuatan 5 keluarga dan 7 sekte siang dan malam. Kau sama sekali tidak boleh membawa keluarga Chen ke hadapan ayahku. Kalau tidak, ayahku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wajah Chen Yun pucat, tinjunya terkepal, tampak enggan. Jadi, Sekte Tiansui juga merupakan karya Kaisar Chu. Chen Yun sepertinya teringat sesuatu, dan bertanya sambil tersenyum, apakah teman baikmu Lin Bai tahu? Apakah dia tahu bahwa kemunduran Sekte Tiansui disebabkan oleh pengaruh Kaisar Chu? Chu Junyou akhirnya berbalik, tanpa ekspresi, tatapan tajamnya tertuju pada Chen Yun. Chen Yun terkejut oleh tatapan Chu Junyou dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang. Yuner, kuingatkan sekali lagi, setelah kau kembali ke ibu kota, istirahatlah yang cukup dan jangan membuat masalah, kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Nada bicara Chu Junyou dingin, kata-katanya mengandung nada mengancam. Chen Yun tampak terkejut, Lin Bai, apakah dia sepenting itu bagimu? Chu Junyou tersenyum, dia satu-satunya temanku di dunia ini. Chen Yun tertegun sejenak, lalu bertanya, bagaimana denganku? Bukankah aku temanmu? Chu Junyou berkata, jika kau menganggapku teman, kau tidak akan memaksaku untuk membantumu menyelamatkan Luo Chong. Jika kau menganggapku teman, kau tidak akan memaksaku memberimu peringatan sekeras itu. Chen Yun tiba-tiba merasakan hawa dingin merayapi hatinya, ekspresinya muram dan sedih. Akhirnya kau memiliki aura seorang pangeran.
Kata Chen Yun sambil tersenyum, tersadar kembali. Sudah kubilang sejak lama, di keluarga kerajaan, tidak ada ikatan darah. Jika kau tidak cukup kejam, semua saudaramu akan memperlakukanmu seperti orang yang mudah ditindas. Senang bertemu denganmu kali ini. Kau bukan lagi cendekiawan tak berguna seperti dulu. Setelah itu, Chen Yun berbalik dan meninggalkan halaman. Melihat kepergian Chen Yun, Chu Junyao mendesah tak berdaya. Titik titik titik. Waktu berlalu begitu cepat, dan setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan ini, Kezu tak pernah merasakan kedamaian. Sejak kekalahan telak Sekte Dewa Darah di Gunung 10.000 Tulang, semua anggota Sekte Dewa Darah telah berpencar dan melarikan diri, tersebar di seluruh Kezu. Divisi Zhaoxing dan pasukan Pangeran Cai Ning telah memburu mereka siang dan malam, membunuh sebagian besar anggota Sekte Dewa Darah. Anggota yang tersisa entah menghilang ke lautan manusia yang luas atau telah melarikan diri dari Kesu. Setengah bulan adalah waktu yang cukup bagi anggota Sekte Dewa Darah untuk meninggalkan Kesu. Yang Mulia Pangeran Chen tahu bahwa kesempatan terbaik untuk menghabisi semua anggota Sekte Dewa Darah telah terlewatkan. Beberapa penguasa kota di Kesu yang dirusak oleh Sekte Dewa Darah telah melarikan diri bersama keluarga mereka, tetapi mereka semua telah ditangkap oleh Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran. Yang lainnya menunggu di kota mereka hingga departemen tiba. Namun, Yang Mulia Pangeran Chen tidak terburu-buru untuk menindak mereka, juga tidak memerintahkan departemen untuk menangkap para penguasa kota ini, karena mereka memiliki koneksi yang luas dan pendukung yang kuat, membuat mereka tak tersentuh. Oleh karena itu, melenyapkan penguasa kota yang rusak dari Sekte Dewa Darah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Masalah Sekte Dewa Darah di Kezu akhirnya berakhir perlahan. Kerajaan Chu telah meraih kemenangan besar. Saat fajar setengah bulan kemudian, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte tiba di susunan teleportasi kota Qinglian secara berkelompok, dan setelah beberapa teleportasi, menuju ibu kota. Bab 5278 kembali ke ibu kota. Kerajaan Chu, ibu kota. Susunan teleportasi menyala, dan ketiga tetua memimpin para prajurit Sekte Tianshui keluar. Di kejauhan, seorang lelaki tua berjubah hitam bergegas mendekat, membungkuk hormat, pelayan tua ini, atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen, menunggu kedatangan para senior Sekte Tianshui dan murid-murid mereka yang terhormat. Yang Mulia Pangeran Chen telah memerintahkan agar istana Sekte Tianshui dibersihkan. Para senior, silakan ikuti saya. Tetua ketiga mengangguk pelan dan mengikuti lelaki tua itu. Di luar alun-alun susunan teleportasi, selusin kereta kuda terparkir di jalan di kejauhan. Seekor kuda iblis, bersisik biru, bertanduk tunggal dan bermata biru, menarik kereta panjang. Tetua ketiga berjalan dengan mudah dan menaiki kereta kuda. Lin Bai, Yi Gu, Qin Yao, dan yang lainnya menaiki kereta kuda lainnya. Para prajurit Sekte Tianshui yang tersisa juga menaiki kereta kuda mereka satu persatu. Setelah semua pendekar naik kereta, lelaki tua itu berteriak keras, dan para pelayan di sekitarnya memimpin kereta-kereta itu menjauh dari alun-alun dalam sebuah prosesi besar. Lin Bai mengangkat tirai kereta dan melihat keluar, memperhatikan bahwa kuda-kuda iblis yang menarik kereta-kereta itu semuanya berada di alam mendaki puncak. Kuda-kuda iblis ini akan menjadi penguasa di benua kuno alam bawah. Namun di ibu kota Chu, kuda-kuda iblis ini hanya digunakan untuk menarik kereta, yang membuat Lin Bai mendesah. Sekte Tianshui adalah salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte yang ditunjuk oleh Chu. Sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, salah satu hak istimewa mereka adalah memiliki istana di ibu kota Chu. Selama pendekar Sekte Tianshui datang ke ibu kota atas perintah, mereka dapat tinggal di istana ini. Namun, karena Sekte Tianshui telah lama merosot, istana ini jarang dikunjungi dan telah lama ditinggalkan. Jika Yang Mulia Pangeran Chen tidak mengatur orang-orang untuk membersihkannya terlebih dahulu, diperkirakan tetua ketiga dan yang lainnya harus membersihkannya sendiri sebelum mereka dapat pindah. Setelah tiba di istana Sekte Tianshui, pria tua yang memimpin jalan menghampiri tetua ketiga sambil tersenyum dan membungkuk hormat. Senior, katanya, setelah berita kemenangan besar di Kesu sampai ke ibu kota, Yang Mulia Kaisar Chu sangat gembira dan mengeluarkan dekrit bahwa begitu Pangeran Chen dan para tokoh berpengaruh dari 5 keluarga dan 7 sekte kembali ke ibu kota, pasukan akan diberi hadiah. Para senior dan murid Sekte Tianshui, mohon persiapkan jubah istana atau jubah murid kalian. Dalam 3 hari, sebuah kereta akan datang menjemput kalian ke Aula Emas untuk menerima hadiah. Pada saat itu, Yang Mulia Kaisar Chu akan menganugerahkan hadiah dan bingkisan yang berlimpah kepada kalian masing-masing berdasarkan kontribusi kalian di Kesu. Setelah menerima hadiah kalian, Yang Mulia Kaisar Chu akan mengadakan perjamuan di Taman Penganugerahan Abadi. Pada saat itu, seorang pelayan khusus akan mengantarmu ke Taman Penganugerahan Abadi. Mendengar ini,
Tetua ketiga membungkuk dan berterima kasih, sambil berkata, terima kasih telah memberi tahu saya. Kami pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Bersamaan dengan itu, tetua ketiga mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan berisi emas ungu dari kantong penyimpanannya dan diam-diam menyelipkannya ke tangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu dengan gembira menyelipkan barang itu ke dalam jubahnya dan berkata, Senior, ibu kota memiliki banyak aturan, terutama karena Anda akan pergi ke istana untuk menemui Kaisar Chu. Anda tidak boleh gegabah. Senior, ini tentu bukan pertama kalinya Anda di ibu kota. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang aturannya. Saya hanya berharap Anda akan mengingatkan murid-murid Anda bahwa sepanjang sejarah, banyak murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, meskipun memiliki bakat luar biasa, telah menjadi sombong dan tidak hormat, yang akhirnya melanggar aturan ibu kota dan mati secara misterius. Tetua ketiga melirik Lin Bai dan Bai Yifei, lalu berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pengingatnya. Saya akan mengajari mereka aturan ibu kota dengan benar. Kalau begitu, saya permisi dulu. Pria tua itu, ditemani para pelayannya, memimpin kereta kuda pergi. Tetua ketiga memimpin murid-murid sekte Tianshui memasuki istana. Di dalam, para dayang dan pelayan yang khusus diatur oleh kerajaan Chu mengantar Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya ke halaman dan kamar masing-masing. Mereka baru saja beristirahat sejenak di kamar ketika tetua ketiga memanggil semua murid. Di aula istana, tetua ketiga dan Zheng Yuan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada murid-murid mereka, menjelaskan tentang peraturan ibu kota dan aturan memasuki istana untuk bertemu Kaisar Chu. Percakapan ini berlangsung hingga larut malam. Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya benar-benar jengkel, menggelengkan kepala dan mendesah berulang kali. Aturan ibu kota sungguh banyak. Pokoknya, sebaiknya jangan mudah memprovokasi orang lain di ibu kota. Di ibu kota, jika kau membunuh 10 orang dengan batu bata, 9 di antaranya akan memiliki koneksi di istana, dan yang ketiga kemungkinan besar adalah anggota keluarga kekaisaran. Apakah kalian semua mengerti? Tanya tetua ketiga dengan dingin. Kami mengerti, dan akan mengikuti ajaran tetua. Para murid membungkuk dan setuju. Baiklah, kembalilah dan istirahatlah. Kata tetua ketiga, dan semua orang mengangguk setuju sebelum bubar. Sekte Tianshui sudah menjadi yang terakhir di antara 5 keluarga dan 7 sekte yang tiba di ibu kota. Sekte dan keluarga lainnya telah tiba 2 atau 3 hari sebelumnya. Pagi-pagi keesokan harinya, Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, Fang Yuansu, dan beberapa lainnya tiba di luar kediaman Lin Bai. Lin Bai, ayo kita jalan-jalan. Lin Bai mendorong pintu hingga terbuka dan melihat semua orang berkumpul. Dia tersenyum dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Qiao Mo dengan gembira menjawab, kita akhirnya sampai di ibu kota, jadi tentu saja kita harus keluar dan menjelajah. Siapa yang tahu berapa tahun lagi sebelum kita kembali ke ibu kota? Qin Yao tersenyum dan berkata, ibu kota Chu adalah tempat paling makmur di wilayah timur alam iblis. Setiap hari, harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya diangkut ke sini dari seluruh dunia, dan tokoh-tokoh kuat dari seluruh alam iblis juga datang ke sini. Dunia yang begitu makmur, sayang sekali jika tidak melihatnya. Lin Bai mengangguk, merasa kata-kata mereka masuk akal, dan setuju untuk pergi bersama mereka. Kudengar paviliun harta karun senjata ilahi punya cabang di ibu kota. Setelah meninggalkan istana, Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Yi Gu mengerutkan kening dan berkata, Saudara Lin, apakah kau tertarik dengan paviliun harta karun senjata ilahi? Apa yang menarik dari tempat itu? Itu hanya sekumpulan peringkat. Paviliun harta karun senjata ilahi sangat tidak populer di alam iblis. Apa yang akan kau lakukan di sana? Tanya Lin Bai, mengerutkan kening. Kudengar paviliun harta karun senjata ilahi adalah kekuatan netral, bukan milik faksi manapun. Kenapa kau begitu terganggu? Yi Gu cemberut dan berkata, paviliun harta karun senjata ilahi tidak ada kegiatan seharian, jadi mereka membuat banyak peringkat, membandingkan segala macam hal di alam iblis, termasuk seniman bela diri terkenal, senjata ilahi, ramuan, dan sebagainya. Kau tahu, kami para kultivator tidak tahan dibandingkan dengan orang lain. Kami tidak bisa menerima bahkan 1 poin lebih rendah. Karena itu, banyak seniman bela diri berjuang mati-matian untuk mendapatkan peringkat di paviliun harta karun senjata ilahi. Ketika seorang seniman bela diri terbunuh, bagaimana sekte dan keluarga mereka bisa membiarkannya begitu saja? Dengan demikian, pertarungan antara 2 seniman bela diri berubah menjadi pertarungan antara 2 sekte dan 2 keluarga. Karena itu, banyak seniman bela diri di alam iblis tidak menyukai paviliun senjata ilahi, menganggap mereka tidak lebih dari pembuat onar. Alam iblis sudah cukup kacau, campur tangan mereka hanya akan membuatnya semakin kacau. Mendengar penjelasan Yi Gu, Lin Bai tiba-tiba mengerti. Di dunia seni bela diri, kekuatan adalah yang tertinggi.
Tak seorang pun ingin lebih lemah dari yang lain, dan tak seorang pun ingin yang lain lebih kuat dari dirinya sendiri. Para seniman bela diri alam iblis itu garang dan suka berperang. Pembuatan peringkat ini oleh Paviliun Senjata Ilahi bagaikan memberi obat kuat kepada pemuda yang hendak memasuki rumah bordil, pergi ke sana malam ini. Kemungkinan besar akan mengakibatkan laras senjata berlumuran darah. Qin Yao tersenyum dan berkata, karena saudara Lin ingin mengunjungi Paviliun Senjata Ilahi, ayo kita lihat. Bab 5279 Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi. Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi adalah kekuatan netral di alam iblis. Paviliun ini tidak membentuk sekte atau dinasti apapun, juga tidak berpartisipasi dalam pertikaian antar faksi. Tujuan utama mereka adalah menyusun berbagai peringkat di alam iblis. Namun, pendapat di antara para pendekar alam iblis berbeda-beda. Beberapa orang percaya bahwa paviliun ini bermanfaat, mencantumkan individu terkuat di setiap alam, yang membantu kultivasi dan mendorong para pendekar untuk berjuang mencapai tingkat tertinggi. Yang lain, menganggapnya sebagai pembuat onar, memandang peringkat sebagai lonceng kematian, menyebabkan kekacauan dan meningkatkan perselisihan di alam iblis. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, status paviliun tetap tidak terpengaruh. Setiap hari, banyak sekali individu kuat datang dari segala arah untuk melihat peringkat tersebut. Lin Bai, yang dulu tinggal di Siwe Qianzu, pernah mendengar tentang legenda Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi dan selalu ingin mengunjunginya, tetapi tidak pernah berkesempatan. Selama kunjungan terakhirnya ke ibu kota, Lin Bai tinggal sebentar, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ia akhirnya mencapai beberapa keberhasilan, tetapi sebelum ia sempat menjelajahi ibu kota dengan baik, Crow telah menyinggung semua kekuatan besar di dalamnya. Tak punya pilihan lain, Lin Bai terpaksa melarikan diri dari ibu kota bersama Crow dan menuju Sekte Tianshui. Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi, yang terletak di bagian timur ibu kota, menempati jalan yang ramai. Jalan ini dipenuhi orang, dengan arus seniman bela diri yang terus-menerus datang dan pergi, dan toko-toko di kedua sisinya sangat ramai, praktis dipenuhi pelanggan. Melewati jalanan yang ramai, Lin Bai dan Qiao Mo akhirnya tiba di dalam Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi. Yi Gu, yang cukup berpengetahuan, tampaknya tahu banyak tentang Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi, dan berkata, peringkat paling berharga di Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi tidak diragukan lagi adalah peringkat kekuatan seniman bela diri dan peringkat senjata ilahi. Kedua peringkat ini yang paling menarik perhatian. Mendengarkan penjelasan Yi Gu, Lin Bai dan yang lainnya tiba di depan sebuah prasasti batu besar di dalam Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi. Prasasti batu itu bertuliskan, peringkat yang mulia Dao Kerajaan Chu. Lin Bai melirik daftar itu, batu itu menampilkan nama 500 seniman bela diri di alam Dao Venerable, beserta informasi tentang sekte mereka dan data terkait lainnya. Setelah mengamati lebih dekat, ia tidak mengenali siapapun, jadi ia beralih ke prasasti batu berikutnya. Prasasti kedua bertuliskan, peringkat abadi Dao Kerajaan Chu. Prasasti ketiga bertuliskan, peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Setiap daftar mencantumkan 500 seniman bela diri. Ke-500 ini adalah 500 seniman bela diri terkuat dari alam yang sama di wilayah Kerajaan Chu saat ini. Berdiri di depan peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, Lin Bai memeriksanya dengan saksama dan memperhatikan bahwa huruf-huruf yang bersinar di prasasti itu terus berubah. Beberapa nama tiba-tiba meredup dan menghilang, digantikan oleh nama-nama yang sama sekali baru. Peringkat ini terus diperbarui. Tanya Lin Bai terkejut. Yi Gu berkata, aku tidak tahu bagaimana Paviliun Harta Karun Senjata Ilahi beroperasi, tetapi mereka tampaknya memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang apa yang terjadi di alam iblis. Setiap kali seorang seniman bela diri dalam daftar terbunuh, mereka langsung menghilang, dan nama baru muncul, atau seseorang menggantikan mereka. Lin Bai mengangguk mengerti, dengan saksama mengamati setiap nama dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Juara pertama, Di Wuyan, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, putra suci Sekte Kucan. Juara kedua, Chu Tianxin, pangeran ketiga keluarga Kerajaan Chu. Juara ketiga, Li Mo, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, putra suci keluarga Li. Juara keempat, Qian Hen, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, putra suci keluarga Qian. Juara kelima, Sun Diwu, Sun Miao, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, putra suci keluarga Sun. Keenam, Zhao Xiantu, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, putra suci keluarga Zhao. Ketujuh, Chen Yule, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, putra suci keluarga Chen. Kedelapan, Chu Tinghan, putri Raja Liang, salah satu dari 12 raja militer Chu. Kesembilan, Chu Tingsui, putri Raja Liang. Salah satu dari 12 raja militer Chu.
Ke-10, Chu Ziming, pewaris Raja Liang, salah satu dari 12 raja militer Chu. Petik 2 petik 2. Setelah membaca 10 besar peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, Lin Bai tak kuasa menahan napas. 10 besar peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu mencakup putra suci dari 5 keluarga besar Chu, sementara hanya putra suci Sekte Kucan, Di Wuyan, yang ada dalam daftar 7 sekte besar. Sisanya adalah anggota keluarga kerajaan. Lin Bai berkata kepada Qiao Mo dan Yi Gu di sampingnya dengan penuh keheranan. Yi Gu melirik peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, alisnya berkerut. Ia terkekeh, aku tidak menyangka struktur kekuasaan kerajaan Chu begitu kacau. Qiao Mo bertanya, saudara Yi Gu, bagaimana kau tahu kerajaan Chu kacau? Yi Gu mengerutkan bibir dan berkata, meskipun peringkat paviliun harta karun senjata ilahi terasa sedikit mengganggu, harus diakui bahwa peringkat mereka memberikan penilaian yang jelas tentang struktur kekuasaan setiap negara dan kekuatan terkuatnya. Lihat peringkatnya, semua putra suci dari 5 keluarga besar ada di sana. Apa artinya itu? Yi Gu bertanya kepada Qiao Mo dan Qin Yao. Qiao Mo dan Qin Yao mengangkat alis mereka, merenung sejenak. Lin Bai juga mempertimbangkan dengan saksama makna di balik kata-kata Yi Gu dan langsung mengerti. Yi Gu tertawa, ini menunjukkan bahwa 5 keluarga besar kini telah menjadi ancaman besar bagi kerajaan Chu. Meskipun mereka bukan tandingan keluarga kerajaan Chu sekarang, jika mereka dibiarkan dan dibiarkan berkembang lebih jauh, suatu hari nanti mereka mungkin akan menjadi harimau yang mengancam kita. Itu bukan hal terpenting. Bagi kerajaan Chu sekarang, yang terpenting adalah Raja Liang. Tatapan Lin Bai tertuju pada 3 terakhir dari 10 besar peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Chu Tinghan, Chu Tingsui, dan Chu Zimo semuanya adalah anak-anak Raja Liang. Qin Yao perlahan berkata, Pangeran Liang saat ini adalah pangeran paling berkuasa di kerajaan Chu. Kudengar dia memiliki puluhan ribu prajurit kuat di istananya. Terlebih lagi, Pangeran Liang adalah salah satu dari 12 raja militer dan memiliki prestis setinggi di militer. Pangeran Liang adalah adik dari Kaisar Chu saat ini. Cibir Yi Gu, ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu sudah dekat. Bahkan dengan tingkat kultivasi Kaisar Chu saat ini, setelah melewati ulang tahun ke-10.000, ia harus sangat berhati-hati di masa depan. Selama Kaisar Chu bertahta, Pangeran Liang tentu saja tidak akan berani membuat masalah. Namun, begitu kekuasaan Kaisar Chu melemah, atau jika pergantian dinasti sudah dekat, Pangeran Liang, yang memegang kekuasaan besar di militer, memiliki banyak pengikut, dan 3 anak yang luar biasa. Akan menjadi pesaing terbesar untuk tahta. Bukan Yang Mulia Pangeran Chen, atau Pangeran ketiga, melainkan Pangeran Liang. Yi Gu tampaknya telah melihat situasi di kerajaan Chu sekilas, senyum jenaka muncul di bibirnya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa kita para seniman bela diri membutuhkan gelar-gelar kosong ini? Yi Gu menjawab, Saudara Lin, kau tidak mengerti. Baik itu sekte, keluarga, atau dinasti, hanya dengan menjadi penguasa, seseorang dapat menikmati manfaat dan sumber daya kultivasi terbanyak. Menjadi penguasa tidak hanya memungkinkan seseorang memperoleh manfaat yang memadai, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk membantu generasi murid di masa depan. Inilah yang disebut prinsip, ketika seseorang mencapai pencerahan, bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga. Lin Bai perlahan-lahan mulai memahami makna di balik kata-kata Yi Gu. Tak heran jika banyak orang ingin menjadi putra suci, pemimpin sekte, kepala klan, kepala keluarga, kaisar, semua itu karena keterkaitan kepentingan-kepentingan ini. Lin Bai terus menelusuri bagian belakang peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, perlahan-lahan menemukan putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte lainnya. Bab 5280, nomor 499. Ke-11, Yi Song, putra suci sekte surgawi abadi. Ke-12, Huang Qingyun, putri suci istana teratai suci. Ke-13, Sangguan Tong, putra suci sekte meminta surga. Titik petik 2. Ke-14, Sui Modan, putri suci sekte Danxia. Ke-15, Keling, putra suci gerbang langit dan bumi. Petik 2 petik 2. Melihat posisi ke-15, hampir semua putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu muncul dalam daftar. Kecuali sekte Tianshui. Karena saat ini, sekte Tianshui tidak memiliki putra atau putri suci, dan murid-muridnya bahkan tidak masuk dalam 20 besar. Jika peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu dibagi menjadi beberapa tingkatan, 10 seniman bela diri teratas akan dianggap sebagai tingkatan pertama, seniman bela diri alam Dewa Dao terkuat yang tak terbantahkan di kerajaan Chu saat ini. 20 teratas hanya akan dianggap sebagai tingkatan kedua. Di antara 5 keluarga dan 7 sekte, para putra suci dari 5 keluarga besar, keluarga Chen, keluarga Zhao, keluarga Qian, keluarga Sun,
dan keluarga Li, semuanya berada di 10 besar, dianggap yang terkuat di tingkat pertama. Para putra dan putri suci dari 7 sekte besar, Sekte Kucan, Sekte Wentian, Sekte Tianxian, Istana Senglian, Sekte Danxia, Gerbang Tiandi, dan Sekte Tianshui, semuanya terdaftar di tingkat kedua, kecuali Di Wuyan, putra suci Sekte Kucan, dan Sekte Tianshui, yang tidak memiliki putra suci. Lin Bai melanjutkan membaca. Peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu mencantumkan 500 seniman bela diri. Setiap kali seorang seniman bela diri jatuh, nama baru menggantikannya. Oleh karena itu, peringkat ini selalu berisi 500 seniman bela diri, tidak pernah ada lowongan. Ia terus membaca hingga mencapai 99, di mana ia berhenti, tertegun. Karena di nomor 99, Lin Bai melihat nama yang familiar. Bai Yifei, 99 dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, nyaris tidak masuk 100 besar. Lin Bai tersenyum getir, menggelengkan kepala, dan terus membaca, menghafal nama-nama ke-500 pendekar. Saudara Lin, namamu juga ada di sini. Yigu selesai membaca lebih awal dari Lin Bai dan melihat nama Lin Bai di akhir, berseru kegirangan. Tepat saat itu, Lin Bai juga melihat akhir dan melihat namanya sendiri. 499, Lin Bai, salah satu dari 3 keajaiban Sekte Tianshui. Qiao Mo dan Qin Yao berseru kegirangan, mata indah mereka berbinar, benar. Nama saudara Lin ternyata ada di sana. Lin Bai tersenyum kecut. Lin Bai tidak tahu bahwa, Ling Hairi, yang dibunuhnya di kota Wuwen adalah Dewa Dao Chu peringkat ke-499. Setelah membunuh Ling Hairi, ia otomatis menggantikan peringkat Ling Hairi. Setelah Yigu dan Qiao Mo berseru kaget, banyak pendekar di depan prasasti Dewa Dao Chu mengalihkan pandangan mereka ke Lin Bai. Gumaman bergema di antara kerumunan. Dia Lin Bai, 499. Tak kusangka kita akan bertemu dengannya, ke Lin Bai. Gumaman bergema di antara kerumunan. Dia Lin Bai, 499. Tak kusangka kita akan bertemu dengannya di sini. Petik 2. Petik 2. Lin Bai langsung merasakan ada yang tidak beres, karena ia merasakan beberapa aura pembunuh memancar dari kerumunan, langsung menuju ke arahnya. Saudara Lin Bai, aku Zhao An. Aku baru di ibu kota dan ingin mengharumkan namaku. Aku menantangmu dalam pertarungan hidup atau mati. Lin Bai, aku Zhang Biao. Ayo lawan aku. Lin Bai, ayo ambil pedang Zhang Huku. Lin Bai, terima tantanganku. Lin Bai, terima tantanganku. Petik 2. Petik 2. Dalam sekejap, ratusan seniman bela diri di dalam paviliun harta karun senjata ilahi menantang Lin Bai. Tidak diragukan lagi, naik ke peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu adalah suatu kehormatan besar. Hanya ada 3 cara untuk melakukannya. Pertama, membunuh seorang seniman bela diri dalam daftar dan tentu saja menggantikan mereka. Kedua, 2 seniman bela diri sepakat untuk berduel, yang kalah akan dihapus dari daftar, dan yang menang akan menggantikannya. Ketiga, raih hasil yang luar biasa dalam turnamen bela diri yang diselenggarakan oleh 5 keluarga, 7 sekte, dan kerajaan Chu. Paviliun harta karun senjata ilahi kemudian akan mendistribusikan ulang peringkat berdasarkan kinerja para seniman bela diri dalam kompetisi berskala besar ini. Inilah 3 cara untuk naik ke peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Tak diragukan lagi, cara pertama dan kedua adalah yang paling sederhana dan langsung, tantang langsung para seniman bela diri dalam daftar untuk naik peringkat, atau bahkan bunuh saja mereka. Menantang seniman bela diri adalah sebuah keterampilan tersendiri. Menantang 20 besar sama saja dengan bunuh diri. Seniman bela diri yang paling mudah dihadapi di seluruh peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu tak diragukan lagi adalah mereka yang berada di peringkat paling bawah. Dan kebetulan, Lin Bai berada di peringkat ke-499. Menjadikannya salah satu target termudah. Keributan di depan prasasti peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu dengan cepat menarik perhatian seniman bela diri lain di sana. Ada apa ini? Katanya Lin Bai, peringkat ke-499 di peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, ada di sana. Hah, di peringkat terbawah, kenapa dia tidak bersembunyi di suatu tempat, malah berlarian seperti ini? Apa mereka tidak tahu kalau seniman bela diri di peringkat terbawah adalah yang paling mudah mati? Banyak seniman bela diri mengerumuni Lin Bai dan rekan-rekannya, mengerumuninya. Ekspresi Yigu, Qiao Mo, dan Qin Yao berubah drastis saat mereka melihat sekeliling dengan gugup. Kelompok penantang ini bagaikan serigala dan harimau, bertekad untuk tidak membiarkan Lin Bai pergi sampai ia menerima tantangan mereka. Lin Bai, terima tantanganku. Apa, seorang murid sekte air surgawi, salah satu dari 3 keajaiban, bahkan tidak berani menerima tantangan. Sampah, sampah, bodoh. Terima tantanganku sekarang. Melihat Lin Bai tidak merespons,
para seniman bela diri di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelisah, melontarkan hinaan kepadanya, bahkan termasuk anggota Sekte Air Surgawi. Mereka ingin memprovokasi Lin Bai agar menerima tantangan mereka. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Yuansu dan yang lainnya dengan cemas bertanya kepada Lin Bai. Qin Yao berkata, menerima tantangan mereka sepertinya tidak mungkin. Mereka terlalu banyak, mereka bisa membuatmu lelah dengan serangkaian serangan. Qiao Mo berkata, ayo kita cari cara untuk kabur. Tepat ketika Lin Bai dan yang lainnya, ingin menghindari masalah, hendak mencoba keluar dari paviliun harta karun senjata ilahi. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Apakah semua anggota Sekte Tianshui pengecut? Mereka telah ditantang, dan kalian bahkan tidak berani menerimanya. Kerumunan itu bubar, dan seorang pemuda berwajah tegas berjalan menghampiri sekelompok orang. Melihat orang ini, mata Qiao Mo dan Qin Yao sedikit menyipit, dan wajah mereka menunjukkan kewaspadaan. Lin Bai sangat terkejut. Siapakah orang ini yang membuat Qiao Mo dan Qin Yao begitu waspada? Saudara Lin, dia keling, bisik Qiao Mo kepada Lin Bai. Lin Bai berkata, oh, dan teringat. Keling adalah putra suci Sekte Langit dan Bumi, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan berada di peringkat ke-15 dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Sekelompok orang yang mengikuti di belakang Keling tidak diragukan lagi adalah murid-murid Sekte Langit dan Bumi. Keling melirik Lin Bai dan Fang Yuansu dengan jijik, dan ketika tatapannya jatuh pada Qin Yao dan Qiao Mo, matanya tiba-tiba berkilat hijau, mengejutkan kedua wanita itu hingga mundur selangkah. Keling mencibir, jangan repot-repot menantang murid-murid Sekte Tianshui. Mereka sekelompok pengecut, sekelompok orang lemah. Bagaimanapun kalian menantang mereka, percuma saja karena mereka tidak punya nyali untuk menerima tantangan siapapun. Para murid Tiandimen menimpali, benar. Jika teman-teman kalian ingin menantang seseorang, kalian bisa menantang kakak senior kami. Kakak senior kami pasti akan menerima tantangan kalian karena dia orang yang jujur dan lurus. Tidak seperti murid-murid Sekte Tianshui, yang semuanya kehilangan beberapa kasim. Hahaha, para murid Tiandimen tertawa terbahak-bahak. Fang Yuansu, Tetua Liang, dan Ye Guqing melotot tajam ke arah para murid Tiandimen, aura pembunuh mereka begitu kuat. Meskipun Lin Bai dan Yi Gu tidak memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap Sekte Tianshui, mendengar kata-kata murid Tiandimen masih membangkitkan amarah dalam diri mereka.